Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Sindaramasari dari kelas 11 MIPA 4, nomor urut absen 14. Di sini saya akan menyampaikan hasil resensi saya berupa resensi buku dan juga resensi film. Yang pertama akan saya sampaikan berikut ini adalah hasil resensi film saya yang berjudul Mariposa. Film Mariposa ini disutradarai oleh Fajar Bustami, diproduserkan oleh Ken Parwa Servia Fredericia, rumah produksi Falcon Pictures Karisma Starvision. Pemain utamanya yaitu Angga Yunanda dan juga Zara Adisti. Durasi film Mariposa ini adalah 118 menit. Film Mariposa ini dirilis pada tanggal 31 Desember 2020. Yang pertama adalah pendahuluan. Film yang bernuansa Korea ini menceritakan tentang kehidupan remaja yang jauh dari fakta kehidupan remaja di Indonesia. Pasalnya, tokoh-tokoh dalam film ini terkesan manja dan memperlihatkan kelas tertinggi. Namun, ketika sampai pada persoalan Iqbal dan ayahnya, kita dikembalikan pada kehidupan remaja di Indonesia asli. Konflik pada film ini memang tidak mendobrak seperti film lain, karena menghadirkan persoalan dan penyelesaian yang ringan. Banyak yang menikmati film ini, sayangnya ada adegan yang dialognya sangat kontras dengan dialog sesudahnya. Selanjutnya, isi atau ringkasan. Film Mariposa ini mengisahkan tentang perjuangan Acha yang diperankan oleh Adisti Zara mengejar cinta Iqbal yang diperankan oleh Angga Yunanda. Iqbal menghindar tiap didekati oleh Acha, namun Acha tetap bertekad untuk mendapatkan hati Iqbal bagaimanapun caranya. Bagaimana tidak, Acha adalah siswa pintar, ramah, cantik. Kesempurnaannya membuat Acha percaya diri, tetapi Iqbal malah mengatakan jika tidak suka kesempurnaan itu. Sikap dingin yang berkali-kali diberikan Iqbal pada Acha membuat sahabat Acha bernama Amanda mencegah Acha mendekati Iqbal karena takut Acha akan sakit hati nantinya. Acha yakin Iqbal yang sekeras batu akan pecah jika ditetesi air terus-menerus. Sampai di titik jenuh, Iqbal yang terus dikejar mengatakan bahwa cara Acha mendekatinya itu murahan dan tidak seharusnya seorang perempuan mengejar seseorang laki-laki. Acha memutuskan untuk menjauhi Iqbal. Tidak disangka, Iqbal merasa aneh karena dijauhi oleh Acha dan memberi perhatian kepada Acha saat latihan Olimpiade. Selanjutnya, saat hari perlombaan, tiba-tiba hidung Acha mengeluarkan darah, namun tetap melanjutkan mengerjakan soal walaupun Iqbal menyuruh Acha untuk beristirahat. Saat penerimaan piala pada tim Acha dipertemukan oleh ayah Acha dan mengatakan jawaban soal terakhir yang menyelamatkan timnya adalah jawaban dari Acha. Acha yang kemudian ditawari oleh teman ayah Iqbal untuk menerima beasiswa, tapi Acha menolaknya. Acha hanya akan melakukan hal yang dia suka. Dari situlah Iqbal belajar bahwa hidup itu tidak boleh dipaksakan, lalu menolak permintaan ayahnya yang memaksa Iqbal untuk kuliah di luar negeri dan melakukan hal yang disukainya, yaitu Acha. Iqbal datang menemui Acha dan lalu menembaknya. Selanjutnya, kelebihan pada film Mariposa ini. Menurut saya, kelebihan dari cerita ini menceritakan tentang kisah cinta anak SMA. Filmnya ini sangat santai banget, tapi nggak terlalu berat. Lalu kekurangannya, menurut saya film Mariposa ini hanya berfokus sama Olimpiade sekolah saja. Selanjutnya yaitu penutup. Film Mariposa adalah film drama romantis yang berhasil di segala sisi. Manis, menggemaskan, lucu, serta hangat adalah rasa yang dapat penonton alami usai menonton film Duet ini. Zara dan Angga ini mampu memberikan performa yang mengesankan dan mendukung keseluruhan film. Nikmati sensasi senyum-senyum sendiri di akhir film yang akan membuat penonton tersipu malu saat lampu bioskop penanda film berakhir menyala. Lalu yang selanjutnya adalah resensi buku. Buku yang saya resensi berjudul Laskar Pelangi,
Pengarangnya adalah Andrea Hirata. Penerbitnya Bentang Pustaka, tahun terbit pada tahun 2005, diterbitkan di kota Yogyakarta. Jumlah halaman buku tersebut adalah 529. Nomor ISBN-nya ISBN 979-3062-79-7. Lalu yang pertama pendahuluan. Pendahuluan pada buku Laskar Pelangi merupakan novel fiksi yang ditulis oleh Andrea Hirata. Novel tersebut mengisahkan tentang kehidupan 10 anak di Pulau Belitung. Orang tua mereka memiliki profesi yang sama, yaitu penimbang timah. Meskipun hidup di tengah kemiskinan, namun mereka tetap bersekolah untuk menimba ilmu. Keadaan sekolah mereka cukup memprihatinkan dan tidak layak huni. Yang pertama adalah pendahuluan. Laskar Pelangi merupakan novel fiksi yang ditulis oleh Andrea Hirata. Novel tersebut mengisahkan tentang kehidupan 10 anak di Pulau Belitung. Orang tua mereka memiliki profesi yang sama, yaitu penimbang timah. Meskipun hidup di tengah kemiskinan, namun mereka tetap bersekolah untuk menimba ilmu. Keadaan sekolah mereka cukup memprihatinkan dan tidak layak huni. Hal ini mendapat teguran dari pemerintah untuk menutup sekolah tersebut karena jumlah muridnya yang sangat sedikit, yaitu 10 orang. Waktu itu sekolah nyaris ditutup karena pada saat itu penerimaan peserta didik baru hanya 9 orang. Lalu Harun datang sehingga sekolah tidak jadi ditutup. Ibu Muslimah merupakan sosok guru penyabar dalam mendidik para siswa. Meskipun beliau hanya lulusan SMP, namun beliau memiliki tekad yang kuat untuk mendedikasikan diri di dunia pendidikan. Yang selanjutnya isi atau ringkasan. Keterbatasan tidak membuat anak-anak putus asa, justru menjadi pendorong untuk melakukan hal yang lebih baik. Sekolah Muhammadiyah di desa tersebut terancam dibubarkan karena saat itu muridnya hanya berjumlah 9 anak. Saat kepala sekolah akan berpidato, datanglah seorang ibu mendaftarkan anaknya sehingga sekolah tetap eksis. Berawal dari sinilah cerita dimulai. Pertama-tama pembagian tempat duduk di kelas. Lalu anak-anak saling memperkenalkan diri. Masing-masing anak memiliki karakter dan tingkah yang khas. Mereka bernama Ikal, Lintang, Sahara, Mahar, Agyong, Syahdan, Kucai, Borek, Trapani, dan Harun. Mereka adalah Laskar Pelangi. Julukan tersebut diberikan oleh Bu Muslimah karena mereka menyukai pelangi. Namun Laskar Pelangi ini pernah membuat nama sekolahnya menjadi harum. Beberapa di antaranya adalah kejeniusan Lintang yang ingin mengalahkan seorang guru bernama Dr. Zulfikar dan akhirnya menang dalam lomba cerdas cermat. Kemudian, Mahar yang dipojokkan karena senang dengan okultisme ternyata berhasil memenangkan Karnaval 17 Agustus. Laskar Pelangi selalu melewati hari-hari yang menyenangkan, menangis, dan tertawa bersama-sama. Cerita persahabatan 10 anak Laskar Pelangi berakhir sedih. Ayah Lintang meninggal dunia, sehingga membuat Einstein kecil itu harus mengalami putus sekolah. Kemudian, melangkah 12 tahun ke depan yang menceritakan Ikal pulang kampung usai berjuang di pulau luar. Kisah-kisah pada novel dikemas dengan indah sehingga membuat pembaca terharu secara emosi, mampu merasakan semangat yang membara dari tokoh Laskar Pelangi. Keunggulan dari novel ini adalah memiliki cerita yang sangat menarik dan sangat dekat dengan isu yang ada di sekitar kehidupan kita, yaitu tentang bagaimana kondisi pendidikan di beberapa wilayah di negara kita yang masih belum merata. Banyak pelajaran hidup yang dapat dicontoh berdasarkan cerita tersebut. Salah satunya adalah menumbuhkan rasa syukur kepada Tuhan atas apa yang telah diberi. Selanjutnya, kekurangan atau kelemahan. Cerita pada novel Laskar Pelangi adalah cerita yang spesifik, yaitu tentang sekelompok pemuda di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur. Ada beberapa bagian diksi atau situasi yang agak sulit dipahami. Selanjutnya, penutup. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari novel Laskar Pelangi.
seperti banyak bersyukur akan pemberian Tuhan, menghargai pentingnya kehidupan, hingga tidak menyerah dalam meraih hal yang diinginkan. Sekian yang bisa saya sampaikan, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.